bersatu hati. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah. Malam yang gelap telah berlalu, pagi yang cerah boleh kami songsong. Hari ini Tuhan yang mengadakan, dan kami percaya semua yang kami perlukan untuk kami berkemenangan di dalam kehidupan sepanjang hari ini pun Tuhan telah siapkan bagi kami. Karena itu kami mau merendahkan hati untuk Engkau perlengkapi, untuk Engkau bekali, Engkau tuntun, Engkau nasihati, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi umat yang hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan, sehingga setiap langkah kami adalah langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami memiliki kerendahan hati untuk boleh memiliki hati yang bisa diajar, roh yang bisa mendengar, yaitu roh dan telinga seorang murid, sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dengan demikian firman-Mu tersimpan dalam hidup kami, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menikmati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mungkin ketika membaca flyernya dari Pungki, Bapak Ibu agak penasaran nih, karpe opo ini pendeta nih. Ngomong akta penobatan cinta, golek akta ini ngendi? Bingung Pak, bingung. Kapan ngeluarin akta itu? Temanya lucu. Ya. Daripada penasaran, yuk kita langsung saja cus Alkitab kita. Ya, mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ya, yang punya Alkitab dan HP suci boleh bersama-sama disimak, ya. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Dulu ketika saya membaca ayat ini, saya sempat protes dalam hati. Tuhan, kalau yang mati buat sahabat-sahabatnya, kok itu kasih yang terbesar? Ya, banyak orang melakukan yang begini. Ya, bahkan kami punya jemaat seorang pelaut di Cina Selatan ketika terjadi badai, sebenarnya dia bisa menyelamatkan diri, tapi dia lebih menolong sahabatnya. Masa itu kasih yang terbesar? Ya. Nah, kalau kita hanya sampai kepada konsep pengertian kita kepada keadaan dan kejadian-kejadian yang seperti itu, kita tidak akan menemukan mutiaranya yang terbaik. Meskipun keindahannya mulai bersinar, tapi masih belum yang terbaik. Ya. Nah, saya berharap pagi ini kita bisa menikmati dan kita bisa mendalami sampai menemukan ya keindahan yang terbaik tentang kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sebut akta penobatan? Ya, orang kalau sudah punya akta penobatan itu artinya posisinya itu tidak bisa digugat. Betul ya? Posisinya secara hukum ya itu tidak bisa diganggu gugat. Siapapun tidak bisa meruntuhkan. Ya. Nah, demikian pula dengan akta penobatan cinta. Apakah kita benar-benar mengasihi atau tidak? Kalau aktanya itu sudah terbit, tidak ada yang bisa meragukan cinta kita. Nah, mari kita mulai dulu dengan pengertian bahwa di dalam dunia segala sesuatu itu ada klimaksnya. Ada klimaksnya. Ya, apapun itu ada klimaksnya. Termasuk kisah cinta itu juga ada klimaksnya. Klimaks daripada cinta itu adalah
ketika kita mencintai, bahkan memberikan nyawa. Nah, itu udah klimaks. Ya, memberikan nyawa, itu sudah. Kalau sudah sampai ke titik itu, waduh, mungkin Bu Pungki masih ingat itu sampai engtai. Kalau Pak Hari sih Romeo and Juliet. Nah, kalau Bu Nana ini kehilangan contoh karena figur-figur sastra yang seperti itu di era-era seperti zaman saya sudah tidak ada lagi. Yang ketemu malah Siti Nurbaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau sudah orang itu mencintai sampai mati memberikan nyawanya, waduh itu sudah puncak dah. Tidak ada lagi dah. Itu berarti dia akta penobatan itu bahwa dia benar-benar cinta itu sudah layak diberikan. Ya. Nah, bagi kita semua kita perlu mengerti, kalau seseorang mati bagi seorang sahabat, itu menunjukkan bahwa ketulusan dalam persahabatannya itu teruji. Teruji. Ya. Dalam persahabatan itu benar-benar tulus, itu teruji. Jujur saja, kalau cari temen tuh gampang. Gampang lah. Ya toh. Pokoknya yuk undang di meja makan gitu kan. Datanglah ya, apalagi pakai angpo-angpo begitu kan, siapa yang tidak datang? Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi teman-teman yang model begitu itu habis gulanya, hilang semutnya. Iya. Kacang gitu. Tapi seorang sahabat yang tulus, Alkitab katakan di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan di sana bahwa seorang sahabat itu benar-benar memiliki waktu, ya, baik di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, ya. Sebab dikatakan di sana bahwa seorang sahabat itu selalu menyediakan waktu, ya, selalu bisa menyediakan waktu. Bagi orang lain, dia mungkin bisa berkata tidak ada waktu. Tapi bagi sahabat, wih, pokoknya kalau saya sudah jadi sahabatnya Pak Hari, udah pokoknya privilege terbaik mesti saya dapat. Tidak mungkin enggak, ya kan? Nah, fasilitas mesti yang utama, ya kan? Karena namanya sahabat. Cuma yang namanya sahabat itu benar-benar kita itu santai, asik, mau ngapain aja tidak ada rasa bersalah, ya toh? Ngomong-ngomong tahu-tahu kentut gitu ya enggak ada masalah. Kalau sudah namanya sahabat, ya kan? Nah, tapi kalau belum bersahabat, belum udah kentut, oh udah. Ya. Nah, karena apa? Wah, pokoknya kalau punya sahabat tuh asik, bener-bener asik, ya toh. Kita mau ngapain aja, dia ngerti, dia paham, ya toh. Apa yang kita lakukan itu dia enggak gampang sakit hati, ya. Nah, apalagi kalau sampai memberikan nyawanya. Padahal enggak ada janji apa-apa. Enggak ada ikrar apa-apa. Enggak ada substitusi apa-apa, penggantian apa-apa. Tapi dia rela. Yang beginian ini namanya teruji ketulusannya. Ya. Nah, kalau nyawanya sudah diberikan, dia tidak bisa nuntut apa-apa. Tapi dia rela. Ya. Terus kemudian seorang sahabat kalau sampai memberikan nyawanya, pasti sebelum dia memberikan nyawanya, apapun dia sudah berikan bagi sahabatnya. Nggak mungkin enggak lah. Bisanya cuma nyawa doang gitu ya, saya pikir teroris ya bisa lah. Ya, tapi yang namanya sahabat, dia enggak hanya nyawanya, ya toh? Ketika dia masih hidup, segala upaya daya dia berikan, ya, perhatian, kepedulian, apapun dah, ya, bahkan diutangi, ya toh, dia enggak punya ngutangi demi sahabatnya masih molor-molor pun dia paham.
Kalau namanya sahabat, ya toh. Nah, beda kalau utangnya bukan persahabatan. Beda lagi, ya kan? Bro, bunga berjalan ya, tidak ada makan siang gratis. Tapi kalau sudah namanya bersahabat, udahlah, cincai aja lah. Ya, jadi namanya dengan sahabat itu seperti itu. Intensitas kasih sayangnya itu total, total, ya lah. Sepertinya tidak ada reserve untuk dirinya sendiri pun tidak ada. Ya, itulah. Wah, persahabatan yang begini ini persahabatan yang waduh. Ya. Nah, kemudian kalau seseorang mati bagi seorang sahabat, itu berarti sahabat itu rela menyangkali dirinya. Dirinya sendiri disangkali, kepentingannya sendiri disangkali, keinginannya sendiri disangkali, ambisinya sendiri disangkali, demi menyenangkan sahabat. Yang begini ini mosok tidak layak dapat akta penobatan cinta. Ya, mestinya seharusnya layak lah. Ya, karena apa? Ketulusannya terbukti, intensitas kasih sayangnya total, penyangkal dirinya menyeluruh dari hati. Nah, Bapak Ibu, kematian memang akta mahkota cinta. Kenapa saya katakan begitu? Karena kematian itu mengungguli perbuatan lainnya. Kita bisa memberi uang. Tapi memberi uang itu bagus. Tapi ketika kita memberi uang, di rumah masih ada uang. Ketika kita memberi uang, ya, kita masih bisa berpikir, uang masih bisa dicari. Ya. Ketika kita memberi waktu, oke, itu memang berharga. Waktu memang tidak bisa dibeli. Nyata. Tetapi paling tidak, kalau kita masih punya umur, besok kita masih bisa ngelakuin lagi. Nyediain lagi. Tapi kalau orang itu sudah memberikan nyawanya, sudah mentok. Tidak ada lagi yang bisa diberikan. Tidak ada. Ya kan? Waktu pun dia udah kasih lewat kematiannya. Tenaga dia sudah buktiin ketika hidupnya. Ya, perhatian dia sudah sediain sepanjang waktu. Apalagi puncaknya kematian. Itulah sebabnya kematian adalah mahkota cinta. Kenapa nunggu kematian? Ya, sebab kalau belum mati, terkadang kita masih bisa berkhianat. Masih bisa, ya kan? Udah toh sahabat plek kayak apapun, ya. Kalau belum mati, kesempatan berkhianat itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan berkhianat. Dan itu benar-benar mahkota cinta itu, saya katakan, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Itu yang paling epik. Kemudian, kenapa kematian adalah akta mahkota cinta? Karena kematian itu mencakup semua tindakan lainnya. Ya. Karena ketika seseorang memberikan nyawanya untuk temannya, dia sudah memberikan segalanya. Sudah memberikan segalanya. Tidak ada ceritanya, ya udah, tahu-tahu aku memberikan nyawaku aja untuk kamu. Tidak ada. Ya, mesti dimulai dari pendahuluan dulu, ya toh. Awal-awalnya kenal gimana, ya toh. Terus akhirnya punya ikatan hati gimana, perasaan nyambung gimana, dan dari situ memuncak, baru bisa berikan nyawanya. Kenal aja enggak, tahu-tahu berikan nyawa. Enggak tahu itu mati buat saya atau mati kecelakaan. Ya kan? Nah, tapi kalau memberikan nyawanya, benar-benar memberikan nyawanya, berarti sebelumnya dia udah memberikan banyak hal. Ya.
Nah, karena itu kematian adalah mahkota cinta, akta mahkota cinta. Yang berikutnya, setelah memberikan nyawa bagi orang lain, mosok sih kita ini masih bertanya, jadi dia itu cinta sama aku apa enggak toh? Yang bertanya ini berarti orang itu jam 7:05 itu miring itu. Orang sudah sampai total memberikan nyawanya masih dipertanyakan lagi. Jadi cinta apa ora? Duh, iya iya. Jangan-jangan lupa minum obat itu. Ya. Nah, karena itu ketika orang berkorban sampai memberikan nyawanya, tidak ada lagi yang bisa dipertanyakan. Soal cinta. Ya, karena apa? Apa yang dilakukan berbicara jauh lebih lantang dari berbagai kata-kata yang bisa diucapkan. Oleh karena itu, akta penobatan cinta itu berarti kematian, memberikan nyawa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Yang Yesus maksud itu antara kita dengan Yesus. Antara kita dengan Yesus itu sebenarnya kalau ngomong fakta, kita ini sedang bermusuhan dengan kerajaan sorga. Kita ini sedang berseteru dengan Allah. Kita ini setru. Tapi Yesus berinisiatif. Mau merendahkan diri demi menjadi sahabat bagi kita. Kita ini musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita tahu, ketika bagi Tuhan itu begini, bagi Tuhan tuh, menciptakan langit dan bumi itu gampang, terlalu gampang bagi Tuhan. Bagi Tuhan menciptakan langit dan bumi itu cukup bersabda kok. Terang jadi terang. Cakrawala jadi ya cakrawala. Daratan dan lautan terpisah, jadi kok. Cukup berfirman. Tapi yang namanya urusan dosa, Tuhan tidak bisa bersikap seperti kakek-kakek tua yang terlalu sayang cucunya. Ya udah cu, nggak apa-apa ya, lain kali jangan diulang. Tuhan yang begitu itu Tuhan yang kompromi dengan dosa. Tuhan yang begitu itu omong kosong kalau dia itu maha suci. Tuhan yang begitu tuh nggak serius terhadap kesuciannya. Tinggalkan saja Tuhan yang begituan. Karena apa? Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu bukan kakek-kakek yang terlalu sayang dengan cucunya. Tuhan itu maha suci. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau Tuhan harus datang dengan segala keberadaannya, lari. Tidak tahan kita. Sama seperti Tuhan di dalam Taman Firdaus. Adam, Adam, di manakah engkau? Apa jawabnya? Tuhan, aku bersembunyi. Aku malu. Sebab dosa itu memang mengakibatkan kita jadi terhina. Jadi malu. Dosa itu bukan hanya mendatangkan maut, tapi malunya nggak ketulungan. Oleh karena itu, Yesus datang menjadi sahabat, mengambil rupa manusia, supaya dia bisa bergaul dengan kita. Saat Bapak Ibu susah, dia datang menghibur. Saat Bapak Ibu sakit, dia menyembuhkan. Saat Bapak Ibu kekurangan, dia memeliharakan. Saat Bapak Ibu terbiarkan, terlena, dia menggembalakan. Dia jadi segalanya. Bahkan dia memberikan nyawanya buat kita. Kita ini musuhnya,
tapi dia mengangkat kita jadi sahabatnya. Dia tidak hanya mengangkat kita jadi sahabatnya, dia juga memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita bersahabat dengan Yesus. Yesus memberikan nyawanya sampai mati. Tetapi dia bangkit dan sanggup menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Oh, saya senang sekali tadi Bung King ngajak kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Waduh, saya enggak ngira loh, ya Tuhan itu menjangkau banyak orang tuh caranya macam-macam. TikTok yang selama ini dianggap mainannya orang-orang yang enggak benar, joget-joget enggak karuan, jeluntrungannya, ya toh. Tapi Tuhan bisa jamah, ya, sebab Tuhan mau jadi sahabat banyak orang. Saya berharap kita yang ada di tempat ini jangan sampai tidak menikmati persahabatan dengan Yesus. Yesus sahabat kita yang terbaik. Dalam kesusahan kita dia hadir. Di dalam segala kesesakan kita dia datang. Saya teringat penulis lagu, mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku. Kalau saya sempat membaca kisah riwayat hidupnya itu penuh dengan kesusahan, kesedihan. Mau nikah sampai 2 kali itu pacarnya mati dhisik. Lek sekali itu mana sih? Patah hati saya bisa diobati lagi kan gitu ya. Lah lek sudah 2 kali semplah 2 kali ini piye iki ngobati. Akhirnya dia merantau ke Kanada. Cari pekerjaan nggak dapat, ya. Akhirnya jadi petani, buruh tani, ikut-ikut orang. Nggak taunya di Inggris ibunya meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia pergi itu untuk melarikan diri karena kepedihan hatinya, sekarang ditambahi kepedihan hati yang seperti itu. Tapi kenapa dia kuat? Sebab aku punya sahabat yang terbaik, yang sudah mempunyai akta penobatan cinta. Namanya Yesus. Saya berharap kita sungguh-sungguh mau bersahabat dengan Yesus. Kalau kita jadi sahabatnya, tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain menikmati relationship dengan Yesus. Tidak ada waktu yang terindah dan menyenangkan seperti saat membangun relationship dengan Yesus. Saya kalau sudah ketemu sahabat saya, guyon, tertawa ngakak atau apa, saya asik-asik aja. Tidak ada rasa bersalah, ya kan? Karena apa? Kita rasanya cerita apa saja itu nyambung. Ya. Jangan sampai kita sama Tuhan tidak nyambung loh. Kita berdoa Bapa kami yang di surga. Sambil lirik kanan lirik yang jangan-jangan nanti Tuhan seperti bapakku yang kumisan itu. Ajak ngomong gua. Bapak kami. Karena itu Yesus datang bukan hanya sebagai Bapa. Dia datang juga sebagai sahabat. Sehingga setiap waktu, setiap saat, curahkan isi hati kita kepadanya. Dan dia terbuka, dan dia senang, dan dia menikmati. Sama seperti seharusnya kita menikmati persekutuan dengan dia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan dengan mantap, namanya Yesus.
namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Gimana kalau satu album kira-kira laku enggak? Laku, Pak. Entah saya rekaman, Pak. Kita masukin ke sini. Ya, Pak. Yesus, sahabat kita yang terbaik. Lebih cocok, Pak Edi. Aku takut nanti Bu Nana terus komen begini, dapatkan albumnya di toilet sebelahan, repot. Enggak lah, Pak. Masa di toilet. Tata nanti yang di luar kamar mandi, Tata kedengar semua, Pak Edi. Kenapa kok di toilet? Lah nyanyinya kamar mandi kok. Kamar mandi nggak apa-apa, Pak. Biasa. Ya, bagus itu tuh. Guyon-guyonnya. Saya berharap pagi ini kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita seorang dengan yang lain. Amin. Dengan persahabatan lah. Kita menikmati bahwa hidup kita tidak rapuh. Kan yang tidak punya sahabat, besar pada tembok yang gampang runtuh. Karena itu pastikan kita punya sahabat. Sahabat yang sejati namanya Yesus. Amin. Maka antara kita semua juga bersahabat. Karena itu jangan bentar-bentar ngambekan, marahan, urian. Bu pendeta tuh bersahabat, ya. Hatinya gembira terus. Kita bersahabat. Oke. Ya, mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, aku mengucap syukur atas kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Kiranya persekutuan kami ini benar-benar mendatangkan sukacita dan kekuatan bagi kami. Meskipun secara fisik kami berjauhan, tapi kami menikmati setiap saat, setiap waktu ada saudara kami di seberang sana berdoa bagi kami. Ada saudara kami di seberang sana yang memperhatikan kami dan peduli dengan kami. Meskipun mereka hanya memiliki kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang mendorong, tetapi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terpujilah namamu, kiranya kami belajar mengembangkan relationship kami kepada hubungan yang indah di dalam Tuhan, yaitu persahabatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Hambanya yang luar. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang baik, Engkau sahabat kami yang sejati, yang selalu ada dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Engkau selalu menghibur, menguatkan kami, menopang kami. Bahkan pun Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih, kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat kasih setia anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan, Engkau pelihara mereka, baik Pak Hari, baik Ibu Pungki, Bu Nana, Bu Nita. Demikian juga mungkin mereka yang lain yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong pribadi lepas pribadi. Engkau menolong dalam setiap pergumulan hamba-hambamu yang hadir pagi hari ini.
Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau mereka susah, Tuhan hiburkan mereka. Kalau mereka berbeban berat, Engkau berikan mereka kelegaan. Berikan mereka jalan keluar terhadap persoalan yang mereka hadapi. Bahkan pun kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Engkau memberkati dalam rumah tangga mereka. Memberkati dengan sukacita, damai, sejahtera, keharmonisan dalam keluarga mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Sehingga di tengah-tengah pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Demikian juga di antara kami mungkin hari-hari ini bergumul untuk anak-anak kami atau untuk mantu, untuk cucu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jangkau, Tuhan pelihara mereka. Yang sudah mengenal kasih-Mu, buatlah mereka setia kepada Tuhan. Tapi yang belum mengenal kasih-Mu atau mungkin yang undur, tarik kembali mereka untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga Tuhan, dalam setiap pribadi kami masing-masing, Engkau mengerti setiap jeritan hati kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Namun kami percaya Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan selalu pelihara kami, jaga kami, sehingga waktu-waktu yang Tuhan berikan, kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami pakai untuk boleh melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertemuan persekutuan pagi ini yang indah. Kami percaya rekan-rekan kami yang sudah hadir, Tuhan melihat kedalaman hati mereka. Tuhan melihat segala kerinduan hati mereka. Tuhan melihat segala pergumulan mereka. Sehingga hari-hari berikut kami tetap bersama-sama untuk datang bersekutu, menyembah, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak di kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk waktu kami boleh berenungkan firman-Mu bersama. Terima kasih untuk akta cinta-Mu Tuhan bagi kami semua di tempat di Zoom ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percayakan Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu ada bagi bangsa dan negara kami. Dari pucuk pimpinan teratas Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf. Tuhan, beri mereka hikmat bijaksana daripada-Mu, sehingga aturan-aturan segala tekanan-tekanan apapun yang mereka rasakan, mereka boleh serahkan kembali kepada-Mu, dan Engkau yang akan membimbing mereka untuk mengatur negara dan bangsa kami ini. Beri mereka kesehatan yang sempurna ya Bapak. Kami juga berdoa untuk segala aturan-aturan baik di jajaran para pejabat menteri, para pemerintah-pemerintah yang ada di desa-desa, di kota, Tuhan, biarlah mereka juga boleh takut akan Tuhan, mereka boleh mendengar akan suara-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri kami Tuhan, biarlah Engkau juga memelihara mereka, melihara keluarga mereka yang mereka tinggalkan untuk tugas, atau mereka yang sedang ada dalam tekanan-tekanan aturan. Tuhan, beri mereka hikmat juga Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta, para penginjil, para pelayan-pelayan-Mu, baik yang di pelosok-pelosok daerah maupun pusat-pusat kota. Tuhan, biarlah Engkau juga hadir dalam problema, pergumulan pribadi, lepas pribadi mereka. Tuhan, terutama bagi para gembala sidang. Tuhan, biarlah Engkau lihat pergumulan, kerinduan mereka untuk pelayanan-Mu lebih dikembangkan, atau dalam segala kebutuhan-kebutuhan, baik secara pastoral maupun secara pribadi mereka, secara keluarga mereka. Tuhan, Kau turut campur Tuhan. Begitu juga bagi penginjil-penginjil yang ada di pelosok-pelosok daerah, mereka yang dalam mungkin sakit, atau mungkin dalam tertekan, atau di dalam kecemasan, Tuhan Kau hadir bagi mereka. Kami juga percayakan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mulai merintis untuk melayani Engkau, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mengerti secara pribadi, sehingga mereka boleh tidak lepas dan kembali. Tuhan, biar mereka boleh
stabil dan mereka boleh mengembangkan karena kasih-Mu sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mau menolong bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Biarlah setiap negara-negara yang merasa superpower atau segala mereka merebut kekuasaan atau pertikaian yang ada di antara setiap negara dan negara Tuhan, Engkau mau beri anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan dunia ini untuk lebih dengar-dengaran akan Engkau, lebih mau melihat apa yang Engkau kehendaki. Kami rindu damai sejahtera sukacita ada di setiap anak-anak-Mu dan di setiap anak-anak-Mu yang menderita, mereka lebih kuat dan mereka boleh lebih tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita bawa hati kita untuk memandang Kristus yang adalah sumber pengharapan kita. Turunlah berkat Tuhan Yesus atas kita semua, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, dan Dia memberi kasih karunia, Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya, dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah segala berkat jasmani dan rohani, segala berkat yang terbaik boleh Tuhan limpahkan dalam ribahan kita. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.